Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazina idza syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Baik, kita mulai sesi ujian akhir semester Das I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah pada sore hari ini. Jelaskan secara rinci terkait ihsan. Bismillah. Untuk ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah. Kata Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kata Nabi SAW dalam hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihatnya, maka rasakanlah bahwasanya dan sadarilah bahwasanya Allah melihat engkau. Ya. Menurut para ulama, ya, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya ihsan hanya memiliki satu rukun, yaitu yang tadi disebutkan, bahwasanya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihat Allah, maka yakinilah bahwasanya Allah melihat perbuatanmu. Dan ihsan adalah tingkatan tertinggi dari maratibuddin, tingkatan agama Islam. Agama Islam kan memiliki 3 tingkatan, yaitu Islam, Islam, iman, dan ihsan. Dan ihsan adalah tingkat tertinggi dari maratibuddin. Dan seseorang yang telah mencapai derajat ihsan, maka dia telah mengumpulkan Islam dan iman di dalam hatinya. Ya. Seorang yang muhsin, yang ihsan, maka dia adalah seorang mukmin dan muslim. Tidak sebaliknya, seorang muslim bukan seorang yang muhsin, dan juga seorang yang mukmin bukan seorang yang muhsin. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwasanya ihsan ini terbagi menjadi 2 rukun. Yang pertama maqam musyahadah, dan yang kedua maqam muraqabah. Maqam musyahadah adalah penggalan kalimat anta'budallaha ka'annaka tarah. Ini tingkatan paling tinggi. Ketika seorang hamba beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah, dia khusyuk dalam ibadah tersebut, dia berlezat-lezat di dalam ibadahnya, dikarenakan dia merasa sedang berbicara pada Allah. Dia salat, dia sedang berbicara pada Allah. Dia baca Quran, dia merasa sedang berbicara pada Allah. Allah berada di hadapannya. Dan ini yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan bahwasanya kunna natufu bil bait wa, dan kami dulu bertawaf, melakukan tawaf di Ka'bah, dan kami merasa Allah hadir di hadapan kami, dan kami seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hadapan kami. Ya. Yang rukun yang kedua yaitu maqam muraqabah, yang dimana maqam ini yaitu penggalan kalimat fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jika engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinilah engkau Allah Maha melihatmu. Allah melihat semua perbuatanmu. Ya. Ini tingkatan yang lebih rendah daripada maqam musyahadah. Dan seorang mukmin seorang yang mengaku dirinya mukmin, maka harus berusaha keras untuk mencapai derajat muhsin. Ya, dengan mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala yang wajib dan sunnah, serta meninggalkan yang haram, makruh, ataupun membatasi diri dalam hal yang mubah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau lebihnya kami mohon maaf, dan kami lanjutkan ke giliran yang kedua. Ya, bisa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazina idza syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Insyaallah Anda akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah jelaskan apa itu Mu'tazilah dan bagaimana penyimpangan mereka dalam masalah akidah. Mu'tazilah salah satu pencetusnya pertama kali adalah Wasil bin Atha di masa tabi'in yang sangat kibar, yaitu Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Bagaimana Mu'tazilah ini bisa terjadi? Dikarenakan pada saat bermajlis dengan majlisnya Hasan al-Basri ada pertanyaan bagaimana hukum pelaku dosa besar pada saat di dunia. Maka Wasil bin Atha yang ini merupakan orang yang cerdas. Saking cerdasnya Wasil bin Atha, pernah ada suatu konferensi pertemuan ahli lughah, ahli bahasa, yang kita ketahui Wasil bin Atha merupakan orang yang cadel, tidak bisa menyebutkan huruf ra. Dia dijebak untuk hadir di majelis tersebut, kemudian tiba-tiba disuruh untuk mengisi di majelis tersebut karena ingin mempermalukan Wasil bin Atha karena tidak bisa menyebutkan huruf ra. Akan tetapi sesuatu yang menakjubkan pun terjadi. Beliau berpidato mengisi di acara tersebut tanpa ada satupun huruf ra yang keluar dari lisan beliau. Ini menunjukkan cerdasnya beliau dalam memilih diksi dan luasnya kosakata beliau dalam bahasa Arab. Dia orang yang cerdas. Maka dari itu dia yang menjawab pertanyaan tersebut karena merasa dirinya cerdas. Jadi dia katakan orang yang melakukan dosa besar di dunia hukumnya manzilatun baina manzilatain. Dia berada dalam satu keadaan di antara dua keadaan. Dia tidak mukmin dan tidak kafir di dunia. Maka Hasan al-Basri pun rahimahullah ta'ala marah dan mengusir beliau dari majelisnya. Dan di sinilah muncul awal dari akidah Mu'tazilah. Makanya ini disebut Mu'tazilah karena izalnya Wasil bin Atha dan para pengikutnya dari majelisnya Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dan pengikutnya itu Amr bin Ubaid. Beliau ini orang yang sangat zuhud dan sangat suka menangis. Banyak para tabi'in yang tertipu dengan kezuhudan beliau. Maka kita bagi seorang muslim yang cerdas, yang kita nilai adalah akidah dari orang tersebut, akidah dari guru tersebut, mu'alim tersebut, bukan dari penampilan ataupun perangai yang dia bawa. Tapi jika kita ingin menuntut ilmu, maka bagaimana akidah dan mahad dari orang tersebut. Kemudian ciri-ciri Mu'tazilah. Yang pertama telah kita sebutkan tentang pencetus dari akidah Mu'tazilah, yang dimana pencetusnya adalah Wasil bin Atha. Adapun ciri-ciri Mu'tazilah, yang pertama mereka menolak sifat-sifat Allah. Mereka tidak terima semua sifat Allah. Dan ini berbeda dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang dia menetapkan semua nama dan sifat Allah sesuai dengan Allah sifati dirinya dan apa yang Rasulullah SAW sifati untuk dirinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka ini menolak takdir. Mereka menolak takdir dan mereka beranggapan Al-Quran itu makhluk. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, kalam Rabbul Alamin. Mereka katakan Al-Quran adalah kalamullah. Dan ini sangat masyhur di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka katakan karena sultan pada saat itu terpapar dengan akidah Mu'tazilah sehingga mengharuskan semua rakyatnya mengikuti akidah tersebut. Sehingga tidak siapapun yang tidak mengikuti akidah Mu'tazilah akan dipenjara. Salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemudian ciri selanjutnya adalah Mu'tazilah berkeyakinan Allah tidak dilihat di hari kiamat. Dan ini berbeda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana yang kita ketahui doa Nabi SAW
salah satu doa yang sering Nabi panjatkan adalah Inni as'aluka lazzatan nadhari ila wajhikal karim wa syauqa liqa'i fi ghairi dharra'in mudirrah wala fitnatil mudillah. Wahai Allah, aku meminta kepadamu kelezatan memandang wajahmu yang mulia dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Nabi saja meminta untuk dapat melihat wajah Allah, padahal wajah Allah itu adalah kenikmatan yang tertinggi yang ada di surga. Akan tapi mereka menolak akidah tersebut, akidah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian salah satu ciri dari mereka adalah mereka sangat mendewakan akalnya. Ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang dimana kita lebih mengedepankan dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah dan ijma' para salaf dibandingkan akal kita. Karena tidak mungkin akal yang sehat, yang lurus itu bertentangan dengan akidah as-sahihah, tidak mungkin. Karena Allah yang telah menciptakan akal dan Allah juga yang telah menciptakan akidah yang selamat tersebut. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalaulah seandainya agama itu bisa ditakar dengan nalar, maka mengusap khuf itu lebih pantas dari bawah. Akan tapi agama kita mengusap khuf itu dari atasnya. Ini menunjukkan agama itu tidak bisa ditakar dengan nalar, akan tapi dengan dalil, baik yang datang dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Kemudian ciri khas mereka, Mu'tazilah mengatakan para pelaku dosa besar di hari kiamat mereka kekal di neraka selama-lamanya. Dan salah satu ciri mereka juga, mereka katakan orang mukmin itu tidak akan masuk neraka, karena bagi mereka iman itu satu. Apabila hilang, hilang semuanya. Apabila tetap semuanya. Itu akidah Mu'tazilah. Kemudian mereka katakan surga dan neraka itu tidak kekal. Dan ini sangat menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini yang meyakini surga itu nikmatnya kekal. Khalidina fiha, kata Allah. Mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Geser saja. Jangan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma firli wa liwalidayna wa lil hadirin wa li ustadina wa lil muslimin ajma'in. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, jelaskan perbedaan antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan akidah Al-Wa'idiyah. Pertama-tama, kita seharusnya mengetahui tentang akidah Ahlussunnah terlebih dahulu. Bagaimana keyakinan akidah Ahlussunnah? Akidah Ahlussunnah meyakini tentang iman ada 3 aspek. Yang pertama, iman adalah i'tiqadun bil qalbi wal amalun bil jawarih wal qaul bil lisan. Ahlussunnah meyakini iman adalah berkeyakinan dengan hati, kemudian amal dengan anggota badan, kemudian perkataan dengan lisan. Itu akidah Ahlussunnah. Kemudian akidah Ahlussunnah dalam meyakini tentang iman juga yazid wa yanqus. Yazid bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kemudian akidah Al-Wa'idiyah dalam perkara iman.
Dan di sini di akidah Al-Wa'idiyah termasuk di dalamnya akidah kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka meyakini bahwasanya iman adalah yang mengharuskan seseorang untuk melakukan seluruh daripada amal soleh dan mengharuskan seseorang untuk meninggalkan seluruh perkara yang haram. Dan di antara kaidah yang mereka gunakan adalah idza dhahaba ba'dahu dhahaba kulluhu. Apabila sebagian dari iman itu pergi, maka pergilah semuanya. Mereka meyakini tentang iman itu adalah satu. Itu diantara perbedaan daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidah Al-Wa'idiyah. Kemudian di antara ciri-ciri sekte daripada Wa'idiyah yaitu Al-Khawarij adalah mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin dan mereka menghalalkan darah mereka. Kemudian dari Mu'tazilah, mereka meyakini bahwasanya iman itu hanya satu. Kemudian iman itu maksud itu tidak mempengaruhi daripada iman itu tersendiri. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ana di sini sama-sama kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan dari pelajaran-pelajaran sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini Ana mendapatkan pertanyaan yaitu tentang Khawarij dan bagaimana penyimpangan mereka dalam masalah akidah. Nah, Khawarij seperti yang sudah kita sering dengar nama tersebut, Khawarij adalah salah satu sekte yang menyimpang di dalam akidah khususnya, yang dimana Khawarij ini banyak sekali bertentangan dengan Ahlus Sunnah, terutama dalam masalah keimanan. Di antara sebab dari munculnya Khawarij ini adalah yaitu sekte ini muncul pada tahun ke-37 Hijriah, yang dimana mereka muncul pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun jauh sebelum peristiwa ini terjadi atau munculnya sekte ini, jauh-jauh hari sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya sabda Nabi SAW, Rasul katakan akan datang sebuah kaum yang mereka membaca Al-Quran, tapi bacaan mereka tidak sampai pada kerongkongan mereka. Yang mereka juga berpuasa, bersedekah, yang apabila kita lihat sedekahnya atau para sahabat melihat sedekahnya, maka para sahabat akan mencela puasa dan sedekah-sedekah mereka karena kalah
kalah dari segi kekuatan dan juga kuantitas dari ketaatan dengan Khawarij. Jadi Khawarij ini terkenal dengan ketaatan. Nah, itu diantara kisi-kisi atau diantara informasi yang jauh-jauh hari sudah Rasulullah kabarkan sebelum sekte ini muncul. Rasul katakan mereka melesat, bagiannya melesatnya anak panah dari bidikannya tersebut. Nah, sehingga pada zaman Ali bin Abi Thalib ternyata benarlah sabda Nabi SAW, kelompok ini muncul setelah perang Siffin, yang dimana di sana ada konflik antara Ali bin Abi Thalib dan juga pihak dari Muawiyah. Di sana sekitar 8.000 orang dari kelompok ini memisahkan diri dari barisan Ali bin Abi Thalib. Di antara sebabnya karena mereka tidak setuju dengan keputusan dari Ali bin Abi Thalib untuk melakukan perdamaian dengan pihak dari Muawiyah. Yang 8.000 ini mereka memisahkan diri di suatu tempat yang bernama Harura. Yang dengan inilah kelompok ini juga dinamakan dengan kelompok Haruri. Dan di antara penyimpangan dari kelompok Khawarij, seperti yang dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, bahwasanya di antara penyimpangan mereka adalah mereka berkeyakinan bahwasanya iman itu satu, berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi iman. Di sana ada tingkatan iman. Beda dengan Khawarij, iman hanya satu. Idza zahaba ba'duhu zahaba kulluhu. Kalau iman yang satu itu hilang, maka hilanglah dari keimanan dalam dirinya. Sehingga Khawarij mengatakan orang yang melakukan dosa besar, keimanan dalam dirinya sudah tidak ada. Sehingga mereka katakan orang tersebut kafir dan kekal di dalam neraka. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar, selama dia masih memiliki usul iman, maka dia tetaplah seorang mukmin. Maka dia tetap seorang mukmin dan statusnya di akhirat dikembalikan kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri atau penyimpangan yang lain dari Khawarij seperti juga yang sudah kita dengar sebelumnya, Khawarij mereka terkenal suka menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka bermudah-mudahan dalam menghalalkan darah kaum muslimin. Kemudian di antara penyimpangan mereka juga, mereka terkenal suka memberontak terhadap pemerintah, terhadap penguasa. Dan ini sangat jauh dari konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjunjung tinggi terhadap taat kepada pemerintah. Nah, itu di antara ciri atau pokok-pokok dari akidah Khawarij yang tentunya sangat berbeda jauh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga yang ana sampaikan ini dapat dipahami. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Ana lanjutkan, ana serahkan ke narasumber selanjutnya. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidaina wa li ustadzina wal hadirin. Soal yang Anda dapat jelaskan perbedaan antara wa'id dan wa'id, dan bagaimana akidah
al-wa'idiyah. Nah, perbedaan wa'ad dan wa'id. Wa'ad itu wa'ad artinya janji, sedangkan wa'id adalah ancaman. Wa'ad ini harus dilaksanakan, harus ditunaikan. Adapun wa'id tidak harus ditunaikan. Kemudian akidah wa'idiyah. Akidah wa'idiyah dia terkait wa'id, dia mengharuskan adanya ancaman. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengharuskan adanya ancaman. Makanya kelompok wa'idiyah ini bagi pelaku dosa besar, maka dia masuk di neraka karena wajib diancam. Adapun Ahlussunnah ya tahta masyiatillah. Mungkin hanya ini dapat Anda sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan apa yang dimaksud bertambah dan berkurangnya iman dari dua sisi, min jihati amri rabbi wa min jihati fi'l amri. Di sini iman dibagi menjadi dua sisi. Yang pertama jihati amri rabbi. Jihati min amri rabbi ini dibagi lagi dua, yang artinya tentang syariat. Yang pertama, dia syariat itu turun yaitu dengan kurang. Contohnya para nabi zaman dahulu syariatnya hanya menyampaikan kata la ilaha illallah. Ini di sisi yang tadi si pertama, jihati min amri rabbi, yang bagian pertama. Terus yang bagian kedua yaitu agama Islam tentang iman, yaitu iman itu sempurna. Sebagaimana Allah SWT berfirman tentang agama Islam, "Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Ini ayat tentang sempurnanya keimanan, sempurnanya agama Islam. Maka tidak ada lagi penambahan atau syarat baru yang kemudian yang akan datang. Selanjutnya di sisi min jihati fi'l amri, yaitu tentang di sisi dari perbuatan seorang hamba. Di iman itu bisa berkurang dan bertambah. Seorang itu imannya bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Mungkin ini dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والmuslimat. Nah, di sini Anda mendapat pertanyaan, sebutkan dan jelaskan macam-macam nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mendapatkan beberapa nama lain. Yang pertama adalah Al-Jamaah, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya umat ini akan terpecah menjadi 72 golongan dan yang selamat hanya satu, yakni Al-Jamaah. Kemudian yang kedua adalah At-Taifatul Mansurah, kelompok atau golongan yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah Al-Ghuraba, artinya kelompok yang asing, yakni Islam datang dengan asing dan pergi dengan asing pula. Ya, mungkin sekian. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan ke narasumber berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil ustadina wa lil hadirin wal hadirat wal muslimin fi kulli makan. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini Anda mendapat pertanyaan terkait jelaskan apa yang dimaksud dengan syu'ubul iman, usulul iman, kamal wajib dan kamal mustahab. Ikhwan fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Syu'ubul iman. Sebelum kita masuk pada pembahasan atau penjelasan dari soal ini, maka kita harus tahu dulu apa itu iman. Iman dijelaskan di dalam kitab Sabil Rasyad oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah. Dia mengatakan al-iman i'tiqadu bil qalbi wa qawlu bil lisan wa 'amalu bil jawarih. Yani hati yang yakin, lisan yang mengucap dan amalan dan anggota tubuh yang mengamalkan. Ini iman. Kemudian ada yang namanya syu'ubul iman. Syu'ubul iman ini di antara cabang-cabang dari keimanan. Jadi apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW terkait bahwasannya iman itu ada berbagai macam cabang. Dan para ulama berselisih terkait berapa cabang iman tersebut. Di akhir hadis beliau sebutkan imatatul adza 'anit thariq. Mengusir atau menyingkirkan gangguan di jalan ini termasuk daripada keimanan. Syu'ubul iman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah menyingkirkan duri di jalan. Dan ini bukan batasan. Ya, syu'ubul iman ini banyak. Di antaranya amal-amal soleh yang kita lakukan ini termasuk daripada syu'ubul iman. Melakukan salat, menunaikan zakat, ya, bersedekah dan seterusnya ini termasuk daripada syu'ubul iman, cabang-cabang daripada keimanan. Dan cabang yang paling bawah adalah menyingkirkan gangguan daripada jalan. Kemudian usulul iman ini terkait apa yang diucapkan oleh seorang hamba. Ya, usul inilah yang menjadi penentu dia
apakah dia akan ke surga atau ke neraka Allah. Ya, seperti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, man mata, barang siapa yang mati dan di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, kata Nabi SAW, maka dia masuk surga. La ilaha illallah ini adalah usulul iman. Ya, seorang sebanyak apapun ibadah yang dia lakukan, tapi tak ada usul iman yang ada pada dirinya, ya, tidak ada la ilaha illallah, dia melakukan amal-amal soleh yang lain, tapi di sisi lain dia meyakini bahwasanya ada Tuhan selain daripada Allah, maka dia jatuh pada kekufuran. Jatuh kepada kekufuran. Bukankah Allah Jalla wa Ala mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa bi'sal masir. Seorang yang dia punya usul iman, punya la ilaha illallah, maka harus dibarengi dengan apa? Syu'ubul iman. Harus ada cabang-cabang daripada keimanan. Ya. Dan orang yang ada syu'ubul iman saja tapi tak ada usul iman, maka ini percuma. Kemudian ada yang namanya kamal wajib. Yang kamal wajib adalah mereka yang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, kemudian menjauhi dari segala apa yang Allah haramkan. Ya, kemudian kamal mustahab, ini mereka juga sama seperti kamal wajib. Ya, mereka melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala apa yang Allah makruhkan, Allah haramkan. Dan disebutkan dalam kitab Sabil Rasyad, dari buah karya daripada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, dia mengatakan mereka, yakni orang yang punya kamal wajib dan kamal mustahab, yang mereka mendapatkan derajat dan mendapatkan orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Di situ disebutkan ibtida dakhalal jannah, ya, masuk ke dalam surga yang pertama kali. Ya. Dan ada pun juga disebutkan oleh beliau terkait kamal mustahab, dalam mereka juga yang fastabiqul khairat, ya, dan juga ini disebutkan oleh para ulama, ya, mereka adalah sabiqul khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, mereka yang bersegera di dalam melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang Anda bisa sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wallahu ta'ala wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa liwalidayna wa hadirin rahimani wa rahimakumullah. Baik, langsung saja Anda buka pertanyaan. Di sini pertanyaannya adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan mukmin kamilul iman, mukmin naqisul iman, dan asabiquna alal khairat. Baik, pertanyaannya di sini insyaallah Anda akan jawab yang Anda pahami. Untuk mukmin kamilul iman ini merupakan salah satu tanda, ya, tandanya iman, bertambahnya iman, yang mana dengan bertambahnya iman ini kita pasti akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kamil iman ini banyak sekali contoh-contohnya, yaitu dengan melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya.
seorang mukmin yang memiliki iman yang sempurna ini merupakan suatu cabang yang mana merupakan iman, yaitu al-imanu huwa al-i'tiqadu bil qalbi wa qawlu bil lisani wal amalu bil jawarih. Ya, dengan sempurnanya iman, ya, kita akan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan kamal iman ini termasuk juga dalam meyakini rukun iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Kemudian mukmin naqisul iman. Mukmin ini pasti memiliki berkurangnya iman. Ada bertambah, pasti ada juga berkurang. Mukmin naqisul iman ini maksudnya ketika imannya itu berkurang. Ya, ketika imannya berkurang tapi tidak sampai kafir. Dan yang terakhir adalah asabiquna ala khairat. Ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini banyak sekali dicontohkan, ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya adalah, ya, bersedekah, ya. Dan mungkin itu saja yang akan sampaikan secara ringkas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ana akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina wa li syekhana wa li muslimin walil hadirin ajma'in. Insyaallah pada sore ini saya akan menjawab pertanyaan. Ini jelaskan secara detail tentang maratibuddin. Maratibuddin atau dalam bahasa Indonesianya yakni tingkatan agama. Maksudnya adalah tingkatan agama dalam Islam. Dalam agama Islam dapat 3 tingkatan, yakni pertama adalah Islam, lalu tingkatan kedua yaitu al-iman, dan tingkatan ketiga adalah al-ihsan. Tingkatan pertama yaitu Islam adalah artinya berserah diri, menyerahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Dan tingkatan Islam ini pasti terdapat di setiap hati-hati seorang muslim, karena
Jikalau tidak ada ini, maka dipastikan dia sudah kufur atau sudah menjadi kafir. Makanya seorang muslim harus mentauhidkan ibadah, segala bentuk ibadahnya, dan tidak boleh menyekutukan ibadahnya kepada selain Allah, dan juga harus wala dan bara, berlepas diri kepada orang kafir. Lalu kita lanjut ke tingkatan berikutnya dari tingkatan agama Islam, yakni al-iman. Al-iman adalah qaulu bil lisan wa i'tiqadu bil qalbi wal amalu bil jawari. Qaulu bil lisan yakni berucap dengan lisan, wa i'tiqadu bil qalbi meyakini dalam hati, wal amalu bil jawari dan beramal dengan anggota badan. Dan setiap orang muslim belum tentu memiliki keimanan. Ada yang imannya kurang dan ada imannya tinggi. Al-imanu yajidu wa yanqus. Al-iman adalah iman bertambah dan juga berkurang. Yajidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan selanjutnya yakni al-ihsan adalah yakni tingkatan tertinggi dalam maratibuddin, dalam tingkatan-tingkatan agama Islam, yakni anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, adalah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihatnya, dan jikalau kalian tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Dan al-ihsan ini terdapat dua tingkatan lagi. Yang paling tinggi adalah menyembah pada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihatnya, yakni meyakini bahwasanya kita melihatnya. Dan tingkatan kedua yang paling rendah dari ihsan adalah meyakini Allah melihat kita. Dan ihsan dianjurkan pada setiap muslim kalau imannya sudah tinggi. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Salatu wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa liustadina wa lil hadirin wal musyahidin wal muslimin wal muslimat ajma'in. Summa nasallallahu al-karim rabbal 'arsyil 'azim an yatawallana fid dunya wal akhirah wa an yaj'alana mubarakan aynama kunna wa an yaj'alana mimman idza u'tiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Amma ba'du. Sini Anda mendapatkan sebuah pertanyaan, jelaskan korelasi antara usul iman, usul kufur, syu'ubul iman, dan syu'ubul kufur. Yang dimaksud dengan usul iman adalah sesuatu yang menjadikan seseorang itu
yang masuk dalam agama Islam dan menjadikan ia tidak kekal dalam neraka. Ini maksud usul iman. Apabila hilang usul ini dalam diri seseorang, maka menjadikan ia kekal di dalam neraka. Apabila ada usul iman di dalam diri seseorang, ini menjadikan ending di akhir kehidupan seorang itu adalah surga. Ini terkait dengan usul iman. Ini sesuatu yang menjadikan seseorang itu masuk ke dalam agama Islam, serta dia harus menjauhi dari pembatal usul iman tersebut. Yang mana kondisi ini dia adalah dikatakan seorang muslim. Kemudian usul kufur ini adalah lawan dari usul iman. Yang mana usul kufur ini berupa perbuatan syirik. Adapun tadi usul iman adalah perkataan atau ucapan la ilaha illallah yang menjadikan seseorang itu masuk ke dalam agama Islam. Adapun usul kufur ini lawannya. Ya, ini adalah kesyirikan yang menjadikan seseorang itu keluar dari agama Islam. Ini adalah usul kufur. Kemudian syu'ubul iman. Nah, syu'ubul iman ini terbagi. Ya, syu'ubul iman dia terbagi, ya, ditinjau pertama dari sisi adat, jumlah, kemudian aksam, ini pembagian, dan juga tafadul, ini keutamanya. Kemudian dari sisi jumlah, dalam sebuah hadis, al-imanu situna syu'bah wal haya syu'batun minal iman. Ada juga dalam riwayat lain bid'un wa sab'una syu'bah. Juga dalam riwayat yang lain al-imanu sab'una bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adhani tariq. Ini terkait dengan jumlahnya. Sehingga Imam qala Abu Ubaidah yang mengatakan terkait dengan adat ini adalah antara 63 sampai 65. Ada juga perkataan Qatadah, ya, ini dari 63 sampai 69. Kemudian perkataan Akhfash mengatakan dari 61 sampai 70. Ini terkait dengan jumlahnya. Adapun aksam, ini pembagiannya, dia jadi bagi syu'ubul qalbiyah, ini terkait dengan perbuatan hati. Kemudian syu'ub al-qauliyah, ini terkait dengan lisan, ucapan. Kemudian syu'ub amaliyah, terkait dengan jawari. Yang mana tiga aspek ini terkumpul dalam satu ayat dalam surah Sajadah. Yang tatajafa junubuhum 'anil madaji, ini berkaitan dengan syu'ub amaliyah. Kemudian yad'una rabbahum khaufa, yad'una rabbahum, yang dia berdoa kepada Tuhannya adalah syu'ub qauliyah. Kemudian khaufa wa tama, ini syu'ub qalbiyah, ini berkaitan dengan hati. Kemudian yang berkaitan dengan tafadul, ini keutamaan, ya, tentunya berkaitan dengan hadis tadi. Jadi yang paling tinggi adalah qaul la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq. Ini syu'ubul iman. Kemudian yang tadi terbagi lagi syu'ub ini, ada syu'ub wajibah dan yang mustahabah. Yang syu'ub wajibah tadi adalah qaul la ilaha illallah, kemudian arkanul Islam dan arkanul iman. Adapun yang syu'ub mustahabah, ya, salah satunya tadi imatatul adza anit thariq, kemudian juga salat nafilah, salat sunnah, kemudian puasa Ramadan, puasa sunnah, umrah, membaca Al-Quran dan berzikir. Ini termasuk dari syu'ub mustahabah. Ini termasuk dari syu'ubul iman. Kemudian syu'ubul kubur. Apa itu syu'ubul kubur? Ya, ini tadi kalau syu'ubul usul kufur adalah syirik, adapun syu'ubul kufur adalah kemaksiatan. Nah, ini adalah syu'ubul kufur, ya, ini adalah kemaksiatan kepada Allah. Ini berbagai bentuk kemaksiatan itu adalah syu'ubul kufur. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah
وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا وللمسلمين والmuslimat. Amma ba'd. Di sini Anda mendapatkan pertanyaan, jelaskan apa yang dimaksud dengan akidah sunnah tidak bertentangan dengan fitrah yang selamat dan akal yang sehat, serta berikan contohnya. Dalam ahlu sunnah wal jamaah, di antara kekhususan ahlu sunnah wal jamaah, kenapa ia tidak bertentangan dengan fitrah yang selamat dan akal yang sehat? Karena mereka bersandar dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Dan Al-Quran dan Sunnah ini tidak bertentangan dengan fitrah dan akal yang selamat. Dan fitrah seseorang dan akal seseorang yang selamat, maka ketika ia menerima Al-Quran dan Sunnah dalil ataupun dari ijma', maka ia menerimanya. Apapun kabar yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, ia terima dengan hati yang lapang dan tidak bertentangan dengan fitrah yang selamat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfitrahkan kepada manusia fitrah Islam. Sebelum manusia itu dilahirkan ke bumi, ke dunia, Allah telah katakan, wa idh akhadha rabbuka, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan, yakni dari Nabi Adam, Allah ambil dari punggungnya, yaitu sulbi, wa idza akhadha rabbuka min bani Adam, yaitu min zuhurihim, dari punggungnya, yaitu anak-anak yang ketika itu masih ruh, dan Allah katakan kepadanya, alastu bi rabbikum, qalu bala. Mereka katakan, apakah Allah bertanya, bukankah aku Tuhanmu? Maka ruh itu mengatakan, bala, benar. Dan ini fitrah yang telah Allah berikan kepada manusia. Kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Perlu diketahui bahwasanya segala kejadian yang ada di permukaan bumi, yaitu terciptanya langit dan bumi, adanya perpindahan antara siang dan malam, itu merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bagi orang yang mempunyai akal, mereka akan merenung segala dalil yang Allah berikan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang terciptanya langit dan bumi. Pasti ia akan berpikir, kenapa bisa ada langit dan bumi, atau pergantian antara siang dan malam, kenapa ada binatang, ada tumbuhan. Dan ia akan berpikir, tidak mungkin semua ini terjadi. Alam semesta itu ada, manusia itu ada tanpa ada pencipta. Nah, ini tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Setiap apa yang ada pasti ada yang menciptakan. Setiap yang diciptakan pasti ada penciptanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, apakah ketika Allah berfirman, apakah kalian yang menciptakan langit dan bumi, atau aku yang menciptakan? Kata Allah. Ini itu tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Kemudian contoh dari akidah Ahlussunnah yang tidak bertentangan dengan fitrah,
yaitu akidah Ahlussunnah meyakini bahwasanya Allah itu di atas arsy. Dan ini tidak bertentangan dengan fitrah seseorang yang masih bersih. Contoh apabila kita tanyakan kepada para petani atau anak-anak kecil, ketika kita tanya di mana Allah, pasti mereka akan menjawab Allah itu di atas. Sering kejadian yang mereka alami, mereka katakan kita serahkan kepada yang di atas, dan mereka berdoa, mereka angkat tangan mereka ke atas, dan ini tidak bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan salah dari ana dan syaitan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li ustadina wa lil hadirin wal muslimina wal muslimat. Amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Murji'ah dan bagaimana penyimpangan mereka dalam masalah akidah. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya Murji'ah ialah berasal dari kata irja, yaitu mengakhirkan, yang dimana keyakinan mereka ini mengakhirkan iman daripada amal. Dan di antara ciri-ciri akidah Murji'ah ialah mereka meyakini bahwa iman itu hanya satu, yang apabila hilang sebagiannya dan sebagian yang lain, maka hilang pula seluruhnya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri akidah Murji'ah ialah mereka mengharapkan istisna, yaitu perkataan seseorang kepada seorang yang lain, amu'minun anta, apakah kamu mukmin? Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya istisna. Dan jawaban dari istisna tersebut yaitu insyaallah ana mukmin, sebagaimana mazhab para ahlu hadis. Kemudian ciri selanjutnya dari akidah Murji'ah adalah pelaku maksiat tidak mengurangi sedikit pun padanya keimanan. Maka apabila ada seseorang yang berbuat dosa besar, entah itu zina dan sebagainya, maka imannya tidak berkurang, karena mereka meyakini bahwa iman itu hanya satu. Kemudian ciri selanjutnya dari akidah Murji'ah ialah mereka kemudian Murji'ah terbagi menjadi beberapa. Yang terutama yaitu yang pertama Jahmiyah, yaitu mereka meyakini tentang imannya itu i'tiqad biqalbi, yaitu meyakini iman hanya di dalam hati saja, yang mana ini tentunya bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman i'tiqadu biqalbi, yaitu meyakini dalam hati, qaulu bil lisan, yaitu mengucapkan dengan lisan, wa'amalu bi jawari, dan merealisasikannya dengan amalan anggota badan. Kalau seperti ini, maka konsekuensinya iblis bisa masuk ke dalam orang yang beriman tadi, karena
hanya mereka meyakini iman itu hanya dengan hati, karena iblis adalah yang paling yakin karena pernah bertemu langsung dengan Allah dan Nabi Adam. Tapi ini tidak cukup, dikarenakan iblis ketika disuruh untuk sujud kepada Adam, maka dia enggan. Dan ini adalah bentuk penafian terhadap iman, yaitu amal bijawari. Kemudian yang termasuk ke dalam Murji'ah selanjutnya ialah Al-Karamiyah, yang mereka meyakini bahwasanya iman itu qaulul bilisan saja, yang mana konsekuensinya ini akan memasukkan orang munafik ke dalam orang-orang mukmin, yaitu orang-orang munafik tentunya secara zahir mereka mengucapkan kami mukmin, akan tetapi di dalam hatinya mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang selanjutnya ialah Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha, mereka meyakini bahwasanya iman itu al-i'tiqadu bil qalbi wa qaulul bil lisan. Dan ini kata para ulama adalah penyimpangan yang paling ringan. Maka sebagian ulama mengatakan mereka tidak masuk ke dalam ahlul bid'ah, karena mereka menyimpang dari sisi mustalah atau dari sisi mustalahnya saja, yaitu mereka tidak memasukkan amalan dengan anggota badan, yaitu amal bijawari sebagaimana yang telah diyakini Ahlussunnah wal Jamaah ke dalam iman, akan tetapi mereka masukkan ke dalam bagian yang namanya itu takwa. Karena akidah Murji'atul Fuqaha, mereka membagi agama itu menjadi dua, yaitu yang pertama iman, yang kedua takwa. Yang mana iman tadi keyakinan dalam hati dan ucapan dengan lisan, sementara pengamalan dengan anggota badan mereka masukkan ke dalam takwa. Adapun selanjutnya yaitu Asy'ariyah, maka para ulama memasukkannya ke dalam akidah Murji'ah tadi. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geser. Ya, geser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana waghfir ustadana waghfir wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan fillah, azani Allah iyyakum jami'an. Di sini ana mendapatkan pertanyaan, jelaskan khasais akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yakni karakteristik daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala menjelaskan dalam kitabnya ada 10 daripada banyak karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mustamiddatun ala kitabi was sunnati wal
bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bersandar atau berlandaskan dengan Alkitab, yakni Al-Qur'an, dan As-Sunnah, yakni hadis, serta ijma' para ulama salafus saleh. Sehingga kita tak mendapati adanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang itu bertentangan dengan nas baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara karakteristik akidah Ahlussunnah, bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu beriringan atau satu garis lurus dengan fitrah yang lurus, juga akal yang sehat. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini tidak bertentangan dengan akidah yang sahihah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bahwasanya setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Kemudian bapaknya lah, orang tuanya lah yang mengubahnya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, dan menjadi Majusi. Sehingga kita simpulkan bahwasanya fitrah yang selamat itu satu garis lurus dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu merupakan akidah wasithiyah, akidah yang pertengahan daripada akidah-akidah yang menyimpang. Akidah Ahlussunnah ia pertengahan daripada firqah-firqah yang menyimpang. Sebagaimana agama Islam itu merupakan agama pertengahan dari seluruh agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida." Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan, ya, untuk sebagai kalian menjadi saksi atas seluruh manusia. Akidah Ahlussunnah itu adalah akidah yang pertengahan. Tidak ia tafrid, tidak ada ifrad, tidak ia terlalu ekstrim, dan tidak pula terlalu meremehkan. Kemudian yang keempat, bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, barang siapa yang ia berpegang teguh dengan akidah ini, dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya wiqayah, yakni penjagaan agar terselamatkan dari fitnah, syubhat maupun perbuatan-perbuatan bid'ah yang menyimpang. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup sepeninggalanku, maka ia akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Solusinya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah-sunnah para sahabatku. Barang siapa yang ia berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah, dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan selamat dari segala macam perbedaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah An-Nisa, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah dan kepada para pemimpin kalian. Ya, fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Apabila kalian berselisih terhadap segala sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Alkitab, dan kepada As-Sunnah. Akidah Ahlussunnah itu berlandaskan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka kita kembalikanlah kepada akidah as-sahihah ini. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah bahwasanya akidah Ahlussunnah itu mewajibkan orang-orang yang meyakininya untuk bersatu dan saling mencintai dan berkasih sayang. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah ceritakan dalam surah Muhammad. Surah Muhammad, jika anda tidak salah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina tabauhu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu para sahabat, baik itu dari Muhajirin dan Ansar, mereka ruhamau bainahum, mereka saling berkasih sayang terhadap sesama mereka. Asyiddau 'alal kuffar, akan tapi mereka sangat keras kepada orang kafir. Maka barang siapa yang ia mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka wajib baginya untuk saling berkasih sayang, kemudian bersatu di atas al-haq. Kemudian di antara karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah yang selanjutnya adalah bahwasanya akidah Ahlussunnah ini akan senantiasa ada, pengikutnya juga akan dijamin keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Bahwasanya akidah ini akan senantiasa ada hingga hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta taqum as-sa'ah."
senantiasa akan ada segolongan umat dari umatku ini yang menampakkan kebaikan. La yadurruhum man khadalahum, tak akan membahayakan mereka siapa yang mengganggu mereka. Ya, mansurin, mereka ditolong oleh Allah hatta taqumas saah, hingga datangnya hari kiamat. Kemudian barang siapa yang ia berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, maka ia akan dijamin akan keselamatan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan menjamin siapa yang berpegang teguh dengan syariatnya, dengan akidah yang benar, maka ia akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara karakteristik daripada Ahlussunnah wal Jamaah, barang siapa yang berpegang teguh dengan akidah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi di akhirat, serta Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan kepadanya. Di antara kemuliaan tersebut bahwasanya mereka akan meminum air daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Inni faradtukum 'alal haudi." Sungguh aku menunggu kalian di telagaku ini. Siapa yang terusir dari telaga tersebut? Yakni orang-orang yang yubaddiluna dinakum ba'da mautin nabi, yang mereka mengubah agama mereka sepeninggal Nabi. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak akan pernah mengubah agama ini, baik itu dengan menukar agamanya, yakni murtad, atau ia berbuat bid'ah, berbuat perbuatan yang inovasi di dalam agama ini. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian di antara karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya orang yang berpegang teguh dengan akidah ini, ia akan selamat di dunia dan di akhirat sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Mungkin ini saja yang bisa ana sampaikan. Semoga arju minkum an tastafidu min hadhihi fursah. Ya, semoga kita bisa istifadah dengan jawaban ini. Syukran jazilan ala husni istima'ikum. Jazakumullah khairan. Kemudian nasrahkan kepada narasumber selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li ustazina wa li jami'il muslimin Amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Di kesempatan ini Anda akan menjawab pertanyaan, jelaskan bagaimana muhjatul fuqaha dalam mendefinisikan iman dan di mana sisi kesalahannya. Muhjatul fuqaha adalah salah satu anak dari firqah Muhjatul fuqaha. Mereka membagi iman menjadi mereka mendefinisikan iman yaitu al-iman qaulu bil lisan wa tasdiqu bil qalb. Mereka meyakini iman dengan hati dan dengan lisannya saja. Mereka memisahkan amal jawari ke dalam ketakwaan. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meyakini iman itu ada 3, yang mana iman itu at-tasdiqu bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalun bil jawari, yaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Murji'atul fuqaha, mereka berselisih dalam hal
lafaznya saja. Dan mereka meyakini bahwa siapa yang memiliki kamalul iman, mereka masuk surga tahta masyiatillah. Dikarenakan mereka tidak memasukkan amal jawari ke dalam iman tersebut. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memasukkan amal jawari ke dalam iman, sehingga bagi mereka yang memiliki kamalul iman, mereka masuk surga pertama kali. Mungkin hanya ini yang dapat Anda sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam. Anda serahkan kepada narasumber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma fir lana wa li walidayna wa li ustadina wa lil hadirin. Amma ba'd. Ana mendapatkan pertanyaan yang dimana pertanyaannya adalah jelaskan perbedaan antara akidah Ahlussunnah dengan akidah Murji'ah. Yang pertama adalah ana akan menyebutkan akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah yaitu bahwasanya mereka meyakini di dalam perkara iman, mereka meyakini bahwasanya di dalam perkara iman mereka meyakini bahwasanya al-i'tiqad bil qalbi wal qawlu bil lisani wal amalu bil jawarih, yakni meyakini dengan hati, berucap dengan lisan, dan beramal soleh, beramal dengan anggota badan. Mereka Al-Sunnah memasukkannya ke dalam takwa. Adapun Murji'ah yakni dia terbagi lagi menjadi tiga, yaitu Jahmiyah, Jahmiyah yang mereka adalah yang paling parah dari Murji'ah ini. Mereka hanya meyakini bahwasanya iman itu bilisani, dengan lisan. Terus yang kedua Karomiyah, yaitu mereka meyakini bahwasanya iman itu dengan meyakini dengan hati, berkolbi saja. Terus kemudian Murji'ah Fuqaha, yakni yang biasa disebut dengan Murji'ah Ahlussunnah. Mereka meyakini bahwasanya akidah mereka iman itu al-i'tiqad bil qalbi wal qawl bil lisani, tidak memasukkan wal amal bil jawarih dalam iman. Akan tetapi mereka memasukkan amal bil jawarih di dalam ketakwaan. Maka di sini Ahlussunnah beranggapan bahwasanya apabila seseorang yang sudah kamal wajib, yakni kamal wajib yang dia mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, maka akan masuk ke surga yang paling awal. Adapun dengan Murji'ah, mereka beranggapan bahwasanya tahta masyiatillah, karena beda lagi dengan takwanya itu amal bil jawarih, maka itu tahta masyiatillah. Mungkin sekian yang Anda pahami, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti akan dilanjutkan setelah salat maghrib.
Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.